Penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja asing. Daftar isi. 1. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Garis besar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Penanganan tanggap darurat. 4. Kasus bencana kerja dan cara pencegahan. 5. Kesimpulan. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan adalah tanggung jawab saya. Mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, mematuhi peraturan dari atasan dan mandor, menerima pemeriksaan kesehatan atau medikal, menerima pendidikan dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Semua cedera, terlepas dari parah atau tidaknya, harus dilaporkan ke mandor dan minta pertolongan pertama. Jika terdapat kondisi, peralatan dan cara kerja yang tidak aman, harus segera dilaporkan. Membantu pekerja baru untuk memahami cara kerja yang lebih aman. Lakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Menjaga kebersihan pabrik dan pemeliharaan mesin yang benar. Alat pelindung harus dipakai dengan benar dan tepat. Garis besar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari hukum keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah bencana kerja dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Definisi dari bahaya pekerjaan adalah mengacu kepada penyakit, cedera, cacat atau kematian pekerja yang disebabkan oleh bangunan, mesin, peralatan, bahan mentah, bahan pokok, bahan kimia, gas, uap, debu, atau kegiatan kerja dan alasan pekerjaan lainnya di lapangan pekerjaan. Tindakan yang diambil untuk mencegah berbagai bahaya. Simbol segitiga adalah tanda peringatan. Harap hindari bahaya selama operasi, misalkan aliran listrik, radiasi, kebakaran, dan lain-lain. Simbol lingkaran adalah tanda larangan. Dilarang untuk melakukan tindakan berikut. Dilarang memanjat, dilarang penggunaan api, dilarang merokok, dilarang makan dan minum. Simbol lingkaran dengan latar biru merupakan simbol untuk mengingatkan tentang hal yang harus dilakukan. Misalnya pakai helm, pakai masker, pakai penyumbat telinga, dan lain-lain. Pengenalan gambar kimia. Jika terkena zat kimia selama kerja, harus terlebih dahulu mengenali bahaya bahan kimia untuk mendapatkan perlindungan yang tepat. Simbol dari 9 gambar ini harus dipahami dengan jelas. Misalnya, api, bom meledak, tengkorak dengan 2 tulang bersilang, tanda seru, dan lain-lain. Simak lebih jauh arti dari 9 gambar ini. Sebelum bekerja, harus memahami kandungan label pada bahan kimia. Misalkan gambar api menandakan mudah terbakar, perhatikan api yang terbuka, listrik statis, dan sumber api apapun. Simbol tanda seru menandakan ada bahaya. Perlu diingat bahwa meskipun bahan kimia tidak dalam tahap beracun, tetapi tetap berbahaya bagi manusia. Mari kita tonton video mengenai pengenalan gambar kimia berbahaya.
Tabel lembar data keamanan bahan kimia berbahaya. Lembar data keamanan memiliki 5 poin besar, yaitu pengenalan data khusus, penilaian bahaya, kontrol dan perlindungan, penanganan darurat, dan jaringan konsultasi.
Setiap kelompok besar ini memiliki 16 kelompok kecil yang harus kita ketahui. Misalkan mengenai data pengenalan bahan, data zat beracun, cara penanganan limbah, informasi pengiriman, dan informasi lainnya. Penanganan bahan kimia berbahaya. Yang pertama, mendapatkan pelatihan terkait bahan kimia, melihat dengan jelas isi dari tabel, memeriksa lembar data keamanan, memakai alat pelindung yang sesuai, dan mengikuti langkah operasi. Selain itu, untuk melindungi kesehatan pekerja, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mewajibkan pabrik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara berkala untuk pekerja sesuai dengan kelompok usia yang berbeda. Pekerja wajib menerima pemeriksaan kesehatan. Jika tidak, akan didenda sebesar 3.000 NT. Untuk memungkinkan pekerja baru memahami bahaya operasional dan peraturan terkait keselamatan dan kesehatan perusahaan, mereka harus menerima pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan. Jika ada operasi dan konstruksi mesin atau peralatan produksi, kendaraan konstruksi, kendaraan kerja di dataran tinggi, kerekan, dan lain-lain, operasi ruang tertutup, dan operasi penggunaan bahan kimia harus mendapatkan 3 jam dari pendidikan dan pelatihan. Untuk pengoperasian mesin dan peralatan berbahaya, seperti derek, mesin pengait, forklift yang beratnya lebih dari 3 ton, memerlukan pelatihan dan sertifikat sebelum dapat mengoperasikannya. Selain itu, 3 jam untuk pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan yang diatur oleh pabrik harus diterima oleh pekerja setiap 3 tahun sekali. Pekerja wajib mendapat pendidikan dan pelatihan. Jika tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan, akan dikenakan denda sebesar 3.000 NT. Pabrik telah menetapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan undang-undang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ada di dalam peraturan ini. Pekerja harus memahami isi peraturan dan mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengannya. Jika pekerja tidak mematuhi peraturan kerja, akan dikenakan denda sebesar 3.000 NT. Jika terjadi situasi berikut, langsung lapor ke mandor, dan jika tidak membahayakan keselamatan pekerja lainnya, hentikan pekerjaan dan evakuasi ke tempat yang aman. Jika sejumlah besar bahan kimia berbahaya bocor dari peralatan, dapat menyebabkan bahaya ledakan, kebakaran, atau keracunan. Jika ada pekerjaan di pinggir sungai, tanggul, ataupun laut, terdapat risiko bahaya akibat angin kencang, hujan lebat, ataupun gempa bumi. Jika terlibat dalam proyek konstruksi seperti penggalian, pembuatan terowongan, dan lain-lain, terdapat risiko bahaya karena batu longsor, runtuh, ataupun pasir hisap. Semua uap, cairan, atau gas yang mudah terbakar yang mencapai lebih dari 30% dari batas minimum ledakan. Jika kerja di tempat penyimpanan atau tempat dengan udara yang tidak lancar, akan ada risiko keracunan ataupun lemas. Jika kerja di ruangan tertutup, dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Saat kerja di tempat dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan tidak ada peralatan pelindung atau pencegah jatuh, akan ada risiko jatuh. Jika kerja di tempat dengan jalan yang sempit atau di tempat yang tidak ada pengaman, akan ada bahaya. Jika terjadi kecelakaan, mandor di lapangan kerja harus segera diberitahu dan tindakan pertolongan pertama harus diambil. Jika ada bencana kematian atau jumlah orang terkena bencana lebih dari 3 orang, atau jumlah orang terkena bencana lebih dari 1 orang dan diperlukan untuk rawat inap, lapangan kerja tidak boleh dipindahkan ataupun dirusak kecuali untuk pertolongan pertama dan penyelamatan yang diperlukan. Penanganan tanggap darurat. Memperkenalkan cara tanggap darurat untuk beberapa bencana dan untuk prosedur tanggap darurat yang lebih rinci. Harap ikuti prosedur tanggap darurat yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Cara penggunaan tabung api. Yang pertama, tarik pin. Yang kedua, lihat sumber api.
Yang ketiga, tekan pegangan. Dan yang keempat, sapu ataupun semprot sumber api dari kiri ke kanan. Cara penggunaan selang pemadam api di dalam ruangan ataupun biasa yang disebut dengan tekan, buka, tarik, ambil, dan putar. Yang pertama, tekan bel alarm. Yang kedua, buka kotak pemadam kebakaran. Yang ketiga, ambil kepala selang. Yang keempat, tarik keluar selang. Dan harus diperhatikan apakah sambungannya erat, pipanya tidak terikat ataupun terbelit. Yang kelima, putar katup air. Harus hati-hati saat menembakkan air karena aliran air yang sangat besar dan kencang. Pastikan kepala selang dipegang erat, dekati api, lalu putar ke semprotan air untuk memadamkan api. Perawatan darurat saat tersentuh bahan kimia. Langkah pertolongan pertama yang benar untuk luka bakar kimia adalah lepas, siram, tutup, dan kirim. Segera lepas pakaian yang terkena bahan kimia untuk mengurangi area kulit dan waktu kontak dengan bahan kimia. Bilas luka dengan air mengalir yang banyak. Biarkan sisa dari bahan kimia mengalir ke tanah dan biarkan setidaknya 30 menit. Tutupi bagian yang terkena dengan pakaian bersih ataupun handuk untuk mencegah penurunan suhu. Segera cari pertolongan medis dan beritahu dokter tentang jenis bahan kimia saat melaporkannya. Bahan kimia yang tidak boleh dibilas dengan air. Larutan kalium, natrium, dan litium. Apabila terkena kapur, juga tidak boleh disiram. Harus digosok dengan kuas. Jika tidak dapat menentukan jenis bahan kimia, setidaknya harus segera melepaskan pakaian yang terkena bahan kimia dan segera hubungi 119 untuk perawatan medis. Bilas dengan air yang sedikit menyebabkan bahan kimia menutupi pakaian yang akan meningkatkan area kulit tempat bahan kimia bersentuhan. Perawatan luka bakar. Jika ada luka bakar atau melepuh, harus segera membilas luka dengan air yang banyak. Bilas luka dengan cepat dengan air yang mengalir selama 15-30 menit ataupun rendam bagian yang terluka dengan air dingin untuk mengurangi panas pada kulit. Setelah basah, lepas pakaian dengan hati-hati. Jika perlu, gunakan gunting untuk memotong pakaian dan biarkan bagian yang menempel pada kulit. Rendam dengan air dingin selama 15-30 menit untuk menghilangkan rasa sakit. Namun jika area luka bakar terlalu besar atau untuk anak yang umurnya terlalu kecil, tidak perlu rendam terlalu lama untuk menghindari penurunan suhu yang terlalu banyak. Tutup dengan kain bersih ataupun kain kasar. Jangan menggunakan pengobatan dari luar ataupun pengobatan tradisional secara sembarangan. Dan terakhir, kirim. Kecuali untuk luka bakar yang dapat diatasi sendiri, harus dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Jika cedera serius, yang terbaik adalah dipindahkan ke rumah sakit dengan spesialis luka bakar ataupun pelepuhan. Mari kita simak video tentang perawatan luka bakar ataupun melepuh. 伤的严重程度是依烧烫伤的深度和面积决定。烧烫伤的深度可分为3度，1度是指伤害到表皮，皮肤会红肿；且2度是伤害到表皮及较浅的真皮，伤口会起水泡；深2度是伤害到较深的真皮，伤口会变浅红色，起大水泡；3度是伤害到全部的真皮，伤口会变成紫白色、焦黑，会硬的跟皮革一样。烧烫伤后最重要的是冲脱泡盖送。冲，用水轻轻冲洗伤口30分钟；脱，在水中去除衣物，若不易脱，可用剪刀剪开，不可强行脱掉，以免弄破水泡。泡，浸泡在冷水中30分钟。盖上干净毛巾，送赶快送医。 Perawatan luka potong. Pada luka potong,
Jika lukanya tidak terlalu besar, letakkan kain bersih dan penyerap pada luka dan tekan dengan kuat. 5 langkah untuk mengobati luka. Yang pertama, cuci luka dengan air bersih ataupun air garam. Yang kedua, gunakan kain bersih pada luka untuk menghindari pendarahan selama 10 menit. Yang ketiga, gunakan betadine ataupun salep antibakteri. Yang keempat, kompres dengan es di sekitar luka dalam waktu 48 jam. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa penyembuhan luka. Pengobatan darurat luka berdarah. Kompres dengan es dalam waktu 48 jam setelah terluka untuk membantu menghentikan pendarahan dan mengurangi pembengkakan. Setelah 48 jam, ganti dengan kompres panas untuk membantu menghilangkan darah. Pengobatan darurat luka tusuk. Tekan tepat di atas luka untuk mencegah pendarahan. Jika tidak menerima vaksin tetanus dalam waktu 5 tahun terakhir, segera cari dokter. Pengobatan darurat luka. Pengobatan darurat luka putus. Yang pertama, menghentikan darah. Kompres untuk menghentikan pendarahan. Jika perlu, gunakan penyumbat pada anggota tubuh yang putus. Yang kedua, bungkus anggota tubuh yang terputus dengan kain kasar yang dibasuh air garam dan masukkan ke dalam kantong plastik yang bersih dan bersuhu rendah. Hindari kontak langsung bagian tubuh yang putus dengan es ataupun air es. Yang ketiga, kantong harus mencantumkan nama yang terluka dan waktu terluka dan kirim ke dokter sesegera mungkin. Penanganan aliran listrik. Ketika tersengat aliran listrik, harus segera memutus aliran listrik untuk memastikan keselamatan penyelamat. Kemudian, berikan pertolongan pertama sesuai dengan situasi dan hubungi 119 sesegera mungkin. 5 langkah untuk penanganan kepanasan ataupun heat stroke. Yang pertama, pindah ke tempat yang sejuk ataupun adem. Yang kedua, lepas pakaian. Yang ketiga, basuh badan dengan air dan kipas. Yang keempat, sediakan minuman elektrolit yang diencerkan, seperti minuman olahraga, ataupun air dingin yang diberi dengan sedikit garam. Dan yang terakhir, segera cari pertolongan medis. Penanganan gas bocor. Ketika terjadi kebocoran gas, 4 langkah yang harus dilakukan adalah dilarang, tutup, dorong, dan tinggalkan. Yang pertama, dilarang menyentuh sakral peralatan listrik, seperti penghirup asap, lampu, dan lain-lain, dan tidak boleh mencolok ataupun mencabut kabel. Yang kedua, tutup. Matikan sumber gas, tetapi dilarang untuk menyentuh kompor gas. Yang ketiga, dorong. Dorong pintu dan jendela dengan ringan agar udara lancar. Dan yang terakhir, tinggalkan. Tinggalkan area kecelakaan dan segera hubungi polisi. Kasus bencana kerja dan cara pencegahan. Bahaya jatuh. Jatuh adalah salah satu jenis bahaya pekerjaan saat bekerja di tempat yang tinggi ataupun di atap. Saat kerja di atap, harus memakai papan yang kokoh dengan luas lebih dari 30 cm ataupun memasang jaring pengaman. Proyek dengan ketinggian di atas 1,5 meter harus ada peralatan naik dan turun yang aman. Proyek dengan ketinggian di atas 2 meter harus memiliki pagar pembatas. Untuk mencegah bahaya jatuh, alat pelindung diri utama seperti helm dan sabuk pengaman harus dipakai dan dikaitkan. Mari kita simak video tentang bahaya jatuh. Sekarang kita lihat cedera kerja lain yang mudah terjadi. Tergulir, terjerumus, terjatuh.
Kalau di saat kerja tidak ingin mengalami kecelakaan tergulir, terjerumus, dan terjatuh, harus perhatikan beberapa hal di bawah ini. Prioritas pencegahan. Saat bekerja di atas perancah. Saat bekerja di atas perancah, harus perhatikan apakah di samping ada peralatan dan langkah untuk mencegah terjatuh. Misalnya, palang silang di kedua sisi, palang atas dan bawah, dan papan penahan jala pengaman panjang, alat pencegah jatuh dari tali pengaman. 2. Menggunakan peralatan naik turun aman. Bila bekerja di samping, sehubungan kebutuhan kerja harus membongkar pagar pelindung samping, harus ditambah jaring pengaman, agar tidak terjatuh dari sela-sela samping, melindungi keamanan diri sendiri. Pada atap. 1. Kalau bekerja di atas atap dengan berbahan papan asbes, papan besi, ubin, kayu, jerami, atau plastik, perhatikan harus ada penyangga kaki selebar 30 cm atau jaring pengaman. 2. Kalau bekerja di ketinggian di atas 2 meter, kerja harus menggunakan perancah atau rak kerja. Harus ingat, harus pasang tali pengaman dan benar-benar menggunakan sabuk pengaman. 3. Saat bekerja dengan beda ketinggian di atas 1,5 meter, bekerja harus menggunakan peralatan naik turun yang berkualitas dan aman. 3. Di atas bekerja dengan tangga. Tangga 2 kaki harus mempunyai struktur yang kuku bahannya. Tidak boleh ada kerusakan atau karatan. Selain itu, di antara kedua kaki harus ada pengait yang kuat. Bagian dasar harus ada perangkat anti-selip. Dikala bekerja di pinggir tempat biasa dan terbuka, pada umumnya, 1. Pagar pelindung. Tinggi pagar pelindung di atas 90 cm, diameternya tidak boleh lebih kecil dari 3,8 cm. Jarak di antaranya tidak boleh lebih dari 2,5 meter. Pagar pelindung harus bisa menahan berat 75 kg, tidak boleh goyang atau berubah bentuk. Bagian terbuka dari pagar pelindung harus dipasang jaring pengaman. Penutup pengaman. Mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan benda dari tergelincir, jatuh, menjatuhkan, atau bergerak. Misalnya dikunci atau ditetapkan. Jaringan pengaman. Di saat memasang jaring pengaman, jaraknya dengan perancah atau dinding tidak boleh lebih dari 75 cm. Bagian bawah jaring pengaman tidak boleh ada barang untuk menghindari orang yang jatuh, membentur tempat di bawah atau bangunan. Tali pengaman. Kekuatan putus tali pengaman harus di atas 2.300 kg. Dikala bekerja, kalau bergerak, harus memakai tali pendukung dengan pengait ganda. Helm pengaman dan sabuk pengaman. Sebelum masuk tempat kerja, yang paling pokok harus mengenakan helm pengaman. Tidak boleh lupa. Bekerja di tempat tinggi, mengenakan sabuk pengaman seperti sabuk pengaman yang dililit di badan atau sabuk pengaman yang dipasang di punggung untuk bergerak. Saat bekerja di ketinggian, bahan sabuk pengaman yang dililitkan di tubuh, dan sabuk pengaman punggung, kekuatan dan pengujiannya harus memenuhi standar nasional. Mari kita simak video mengenai pencegahan bahaya saat bekerja di tempat tinggi.
Bahaya aliran listrik. Cara untuk mencegah bahaya aliran listrik. Yang pertama, perawatan peralatan listrik oleh personel yang berkualifikasi. Yang kedua, penggunaan alat listrik portable di tempat yang lembab dengan cairan atau air yang konduktif. Plat logam atau rangka baja dan pasang pencegah arus listrik pada sambungan listrik. Dan yang ketiga, pakai perlengkapan pelindung aliran listrik. Penyuluhan keamanan listrik. Saat mencabut kabel, pegang kepala sambungan. Saat sambungan dipakai, tidak boleh ditempatkan di sekitar kompor atau benda bersuhu tinggi, dan kabel tidak boleh diikat. Hindari penggunaan banyak peralatan listrik pada sambungan. Saat peralatan listrik tidak digunakan, cabut kabel. Tidak boleh memakai pemanas ruangan untuk mengeringkan pakaian atau selimut. Peralatan yang menghasilkan suhu tinggi, tidak boleh ada benda mudah terbakar di sekitar. Mari kita tonton video tentang bahaya aliran listrik. Sekarang kita lihat cedera kerja lain yang mudah terjadi, tersengat listrik. Kalau di saat kerja tidak ingin terjadi kecelakaan tersengat listrik, harus perhatikan beberapa hal di bawah ini. Prioritas pencegahan. Misal untuk pekerjaan mengelas. 1. Sebelum menggunakan, di saat kabel sumber listrik mesin las sudah ditancapkan, harus dipastikan sirkuit sumber listrik ada dipasang alat pemutus arus listrik. 2. Awas, pegangan las dan kabel tidak boleh rusak. 3. Pada bagian sambungan sumber listrik mesin las dan kabel, tidak boleh ada bagian beraliran listrik yang kelihatan. 4. Mesin las dan bagian logam lainnya harus dihubungkan ke tanah. 5. Alat pencegah tersengat listrik otomatis harus berfungsi baik. 6. Dudukan permanen logam dasar harus dihubungkan ke tanah. 2. Saat mengelas. 1. Harus mengenakan masker las, kacamata pelindung, dan sarung tangan. 2. Tidak boleh menyentuh kepala las dan kabel dari mesin las untuk bagian logam. 3. Saat untuk sementara meninggalkan tempat mengelas atau berhenti mengelas, sambungan listrik harus dicabut, copot kabel pengelas, dan kepala las digantungkan, baru ditinggal pergi. 4. Di saat mengelas, kalau pakaian basah atau sarung tangan lembab, harus segera diganti. Kalau bekerja di tempat terbuka, bila hujan,
harus berhenti mengelas. Tiga, sebelum mengerjakan las. 1. Sirkuit sumber listrik mesin las harus dipasang alat pemutus arus listrik. 2. Sambungan sumber listrik dan kabel tidak boleh kelihatan. Harus ditutup dengan isolator atau dipisahkan dengan pipa isolator dan papan pelindung. 3. Gunakan kabel khusus untuk las. Kalau kabel perlu sambungan, harus menggunakan sambungan kabel khusus. Menyediakan pelatihan pendidikan pekerja. 1. Majikan semestinya memberikan pelatihan pendidikan keamanan pekerja pada umumnya bagi pekerja. Di saat isi kerja ada perubahan, majikan harus membuat pekerjanya mengerti sepenuhnya dan menerima pelatihan pendidikan terkait. 2. Pekerja harus menerima pelatihan pendidikan yang disediakan majikan bagi pengenalan bahaya kerja dan kerja yang aman. 5. Selain mengelas, pencegahan terhadap bahaya tersengat listrik yang sering dijumpai di lapangan kerja. 1. Sebelum mereparasi perlengkapan elektrik, mesin harus terlebih dahulu dimatikan. Putuskan aliran listriknya dan kunci tombolnya. 2. Sambungan kabel tidak boleh terbuka. 3. Perlengkapan elektrik harus dihubungkan ke tanah. 4. Saat kerja menggunakan listrik, kenakan sarung tangan isolasi. Semua alat digunakan memiliki efek isolasi. 5. Kalau kerja dekat sumber listrik tegangan tinggi, harus menjaga jarak yang aman. Mari kita tonton video tentang pencegahan bahaya aliran listrik.
Bahaya terpotong ataupun tergulung. Saat mengoperasikan mesin bor, akan ada resiko bahaya apabila memakai sarung tangan katun. Maka diingatkan bahwa jika memakai alat potong yang berputar, tidak diperbolehkan memakai sarung tangan katun dan harus mendapatkan pelatihan sebelum memakai mesin. Dan perlu diingat untuk memasang tanda agar pekerja tidak memakai sarung tangan. Saat memakai mesin pencucian ataupun CNC, harus diperhatikan. Yang pertama, untuk mesin dengan sistem kontrol komputer, peralatan pelindung seperti pintu pengaman pengunci harus disediakan. Yang kedua, kenakan pakaian dan topi yang benar untuk menghindari resiko pakaian ataupun topi tersangkut. Yang ketiga, pakai mesin sesuai dengan standar keamanan. Dan yang terakhir, mendapatkan pelatihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja. Perhatikan saat menggunakan alat pres atau alat penekanan. Yang pertama, jangan lepas peralatan pengaman secara sembarangan. Yang kedua, pakai mesin sesuai dengan standar keamanan. Yang ketiga, saat memasang, melepas, menyesuaikan, ataupun mencoba cetakan, harus menggunakan papan ataupun kunci pengaman. Dan yang terakhir, mesin harus dimatikan saat melakukan pemeliharaan. Mari kita simak video tentang pencegahan bahaya pemotongan dan penggulungan. 要出货了，手脚快一点。好了，我会再快一点。糟糕，板子放歪了，应该还来得及调整吧。啊！要避免这样的事故发生，我们可以这么做：装设双手操作装置，装设紧急停止开关，装设护罩，装设光电感应装置。作业留心每分秒，安全措施要做好。 Bahaya longsor ataupun rubuh. Untuk menghindari bahaya bahan longsor atau rubuh, tindakan berikut harus dilakukan. Yang pertama, ambil peralatan pengaman yang diperlukan, seperti tali, jaring pelindung, tiang penahan, ataupun pembatas ketinggian. Yang kedua, pekerja yang tidak terkait dengan operasi dilarang memasuki area tersebut. Dan yang terakhir, jika ada perbedaan ketinggian dengan lebih dari 2,5 meter, anggota yang ditunjuk untuk pengoperasian harus menggunakan alat pengaman. Mari kita simak video tentang pencegahan bahaya longsor ataupun rubuh. 我会让你们过好日子的。你去帮忙把石材堆好。有危险！好。放置架地面应平整，支柱应有适当斜度，以防止倒塌。易滚落倒塌物料应设置挡桩或改变堆叠方式。谢谢你，出发币！劳心劳力拼家计，公安第一莫忘记。出发币，对。 Ruang tertutup sering menimbulkan korban jiwa. Yang terpenting adalah jika ada keadaan darurat, jangan masuk ke ruang tertutup tanpa alat pelindung apapun. Untuk menghindari bahaya pada saat bekerja di ruang tertutup, ada 3 hal yang harus diterapkan. Apa saja itu? Yang pertama, pemberitahuan kepada orang lain untuk mengawasi dan membantu. Beritahu mandor bahwa harus mendapatkan izin untuk masuk ke dalam ruangan tertutup. Beritahu pihak luar untuk kontrol lapangan kerja ruangan tertutup yang terbatas. Dan beritahu orang khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan di luar lokasi lapangan kerja. Yang kedua, ventilasi udara untuk menghilangkan racun. Ventilasi udara harus diberikan secara terus-menerus dan letakkan titik ventilasi di tempat yang paling rendah agar racun dapat keluar.
Dan yang terakhir, pengecekan ventilasi udara baru boleh masuk ke dalam ruangan tertutup. Menggunakan alat pemeriksa untuk memastikan bahwa kadar oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya dalam batasan yang wajar. Peralatan harus diperiksa secara berkala agar pengukurannya dapat tepat. Dan pemantauan diperlukan selama pengoperasian. Mari kita lihat video tentang pencegahan bahaya di ruangan tertutup. 桶槽除槽清洗时要如何保障自身安全呢？作业前先安装通风管，导入新鲜空气，再确认氧气浓度大于18%，硫化氢、一氧化碳等有害气体浓度低于容许浓度标准。另外，监视人员要随时注意作业劳工，避免其发生缺氧或中毒。救援时千万要记得戴上输气管面罩，才能进行救援。劳动部职业安全卫生署提醒您。 Saat menangani bahan kimia, jika tindakan perlindungan keselamatan tidak dilakukan, dapat menyebabkan efek kesehatan, bahkan bahaya yang fatal. Sebelum menangani bahan kimia, harus terlebih dahulu mengenali bahan kimia tersebut. Tindakan perlindungan atau obat penawar khusus yang mengacu kepada lembar data keselamatan dan label di wadah bahan kimia untuk informasi yang terkait. Dan pastikan kondisi ventilasi udara di area kerja, alat pelindung diri, dan harus memahami metode pertolongan darurat. Kesimpulan. Yang pertama, patuhi peraturan dan standar operasi ataupun SOP yang aman. Pakai alat pelindung diri, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan memakai peralatan dan mesin yang tidak resmi secara sembarangan. Dan yang terakhir, jangan minum minuman yang beralkohol di tempat kerja. Kembangkan kebiasaan peduli kepada diri sendiri, saling peduli, dan peduli terhadap orang lain. Menganggap keselamatan adalah tanggung jawab sendiri dan bersama-sama menjaga keselamatan tempat kerja untuk diri sendiri dan keluarga. Terima kasih telah mendengarkan.